bersegeralah melepaskan aku, ya Yesus. Saudara, ini adalah permintaan doa. Ini satu doa, satu permohonan supaya Tuhan segera mungkin, bersegeralah sesegera mungkin Tuhan, Engkau lepaskan hamba dari segala macam gangguan, dari segala macam pencobaan, kemustahilan, dari segala serangan-serangan kuasa gelap dan orang-orang jahat. Tuhan, bersegeralah. Saudara, keadaan ini menjadi sesuatu yang harus kita siapkan, karena dalam kitab Wahyu disebutkan, saudara, orang-orang tidak ada pertolongan lagi dari Allah bagi mereka. Jadi mereka, karena tidak ada Tuhan Yesus Kristus yang bisa menolong, apa yang terjadi? Saudara, mereka minta mati karena terlalu besar siksaan, terlalu besar pencobaan yang datang ke seluruh dunia pada waktu itu nanti. Saudara, dan pada waktu itu Injil sudah diangkat. Jadi mungkin kitabnya masih ada, ya, gadgetnya, application-nya, tetapi sudah tidak ada lagi kuasanya. Saudara, dan saya yakin semua bentuk Alkitab dan Injil akan dimusnahkan oleh Antikristus. Kalau saudara ada di dalam pemerintahan Antikristus, maka saudara akan mengalami satu siksaan yang dahsyat. Atau melepaskan Yesus. Kalau melepaskan Yesus tidak akan disiksa, akan dikasih makan, ya, dikasih pekerjaan. Tetapi kalau tidak mau melepaskan Yesus, orang-orang yang tertinggal itu akan mengalami siksaan sampai mereka berkata pada gunung-gunung batu, timpalah kami supaya kami mati saja, karena kami tidak kuat siksaannya. Tetapi kata Alkitab, tidak ada maut, tidak ada kematian. Saat orang minta mati, sampai mereka bunuh diri, sampai mereka menyiksa, saudara, mereka tidak bisa mati. Jadi badan mereka itu hancur, tapi tidak bisa mati. Ngeri kan? Pada waktu itu tidak ada pertolongan. Allah tidak mau datang dan menolong kepada mereka, karena mereka sudah mengingkari iman mereka. Saudara yang kekasih, kalau sudah sampai di saat itu mau bertobat, sudah tidak ada kesempatan lagi. Coba, sekarang ini masih banyak pertolongan. Ya, itu sebab tema kita, bersegeralah, lepaskan aku ya Yesus. Saudara, ini bukan perkataan biasa dan perkataan ya yang indah saja, doa yang indah, saudara. Tetapi ini berkhasiat, berkuasa. Itu sebab Anda dan saya, kita harus minta kepadanya satu kekuatan ilahi di dalam hidup kita. Amin. Sekarang inilah saatnya. Katakan, sekarang inilah saatnya untuk saya diperlengkapi supaya saya terhindar dari pemerintahan Antikristus. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, kita akan membaca sebuah ayat lebih dahulu dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Saudara, di dalam pasal 31, saudara, ada judul apa namanya? Aman dalam tangan Tuhan, ya. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk membaca mulai dari judulnya sampai ayat 3, ya, 1 sampai 3. Mulai dari judulnya. 1, 2. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sandengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Amin. Katakan, ini luar biasa. Perjanjian ini yang menjamin hidup saya untuk selamat. Ya, jadi saudara yang kekasih, aman dalam tangan Tuhan. Saudara, marilah kita harus selalu menuruti apa formulasi ataupun pola daripada doa Daud ini. Ya, disebutkan Mazmur Daud. Saudara yang kekasih, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sandengkanlah telingamu kepadaku. Teruskan, bersegeralah
melepaskan aku. Para kekasih, bersegeralah. Saudara, saudara dan saya dilepaskan 3 bulan, berarti 3 bulan saya dan Anda menderita. 3 tahun berarti 3 tahun kita menderita. Tetapi Daud mengajari kita, bersegeralah. Ya Tuhan, lepaskan aku cepat. Jangan berlambat. Jangan ditunda. Tuhan, tolong secepatnya. Supaya aku segera terbebaskan, aku segera terlepaskan. Saudara, saya yakin saudara setuju dan saudara, menurut saudara ini adalah memang yang terbaik. Amin. Saudara tidak mau ditunda, saya tidak mau ditunda. Siapa mau? Pertolongan sudah ada, tetapi tidak boleh diberikan sekarang. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu rahasianya bagaimana saya dan saudara menerima perkara ilahi yang besar adalah kerinduan hati kita yang besar. Katakan, kerinduan hati saya yang besar. Karena Tuhan memiliki kuasa yang besar, semua tergantung pada saya. Nah, dengan firman ini saya ingin supaya saudara semuanya bereaksi positif. Kita berproaktif. Tuhan, saya mau ngejar. Jangan sampai berlambatan. Karena Engkau berjanji, Engkau bisa menolong dengan segera. Kenapa saya mesti mendapatnya besok ataupun tahun depan? Tuhan, bersegeralah melepaskan aku ya Yesus. Saudara setuju tema ini? Ya, puji Tuhan. Itu sebab para kekasih di sini saya tuliskan ayatnya. Kita akan baca satu kali lagi. 1, 2. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung, batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Amin. Saudara, ayat yang hebat, ayat yang sebenarnya mengandung di dalamnya banyak kuasa Allah. Tetapi kita yang tahu, kita yang membaca, kita yang mengerti, belum juga dilepaskan. Saudara, itu sebab tema kita, bersegeralah, lepaskan aku ya Tuhan. Tolong secepatnya. Katakan, tolong secepatnya. Bersegeralah ya Yesus. Amin. Kalau saudara memohon, maka Dia akan memberi kepada saudara. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Para kekasih, seringkali saya dan saudara ini merasa kerepotan dan juga merasa sungkan. Heran saudara, kalau saya tanya kenapa masalah ini sampai begitu lama, tidak minta kelepasan, tidak minta pertolongan Tuhan. Ya, tidak sedikit orang mengatakan, saya ragu, saya sungkan, saya merasa tidak layak. Karena memang selama ini saya mundur dari Tuhan. Saya tidak ke gereja, saya tidak berbakti sama Tuhan. Jadi kalau sekarang saya susah, saya mau minta kepada Tuhan, saya sungkan. Saudara, heran ya, sungkan sama Tuhan. Itu sebab para kekasih perhatikan. Seringkali saya dan saudara, kita sendirilah yang menghambat diri kita untuk tidak segera ketemu dengan Tuhan. Katakan, saya harus segera berjumpa dengan Tuhan. Supaya Tuhan segera mengulurkan tangan dan menjamah saya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Saudara, apa masalah anakku? Ya, seringkali saya dan saudara ini karena terlanjur berbuat salah, salahnya tidak kecil, saudara, sehingga kita ini merasa bahwa kita ini tidak pada satu proforma, tidak ada kelayakan untuk datang kepada Tuhan. Saudara, marilah kita mau membuang semua hambatan yang merintangi jalan kita. Dan kita harus datang dengan hati yang tulus, dengan jiwa dan roh yang terbuka, supaya Tuhan memberikan pertolongan lebih cepat lagi dalam hidup kita. Amin. Katakan, lebih cepat Tuhan, hamba mohon kepadamu. Saudara yang kekasih, itu sebab tadi saudara kita sudah lihat ya, apa yang membuat terjadinya masalah. Ketika masalah datang, saya mau ceritakan kira-kira begini prosedur daripada iblis intervensi dan masuk di dalam hidup saya. Ketika saya dekat dengan Tuhan,
Iblis itu takut. Semua katakan, ketika saya dekat dengan Yesus, iblis takut mendekat pada saya. Karena dia melihat Yesus pada saya. Ya, saya berhenti sejenak, saya ulangi. Jadi kalau saudara itu dekat dengan Tuhan, saudara yakin engkau safe. Engkau pasti safe. Karena iblis tidak berani melihat engkau. Karena ketika dia mau mengarah kepada saudara, dia mau menatap saudara, dia melihat Yesus ada pada saudara. Amin. Haleluya. Tetapi ketika saya undur dari Tuhan, maka Tuhan tidak ada lagi pada saya. Saudara. Maka iblis yang menanti kapan itu terjadi, sekarang mereka dapat kesempatan. Dan saya segera dihantam oleh dia. Seberapa kekuatan seorang pendeta, seberapa kekuatan seorang jemaat, seorang pelayan sidang, seorang penginjil yang hebat, tidak ada kekuatan ketika tidak ada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebab ketika saya dan Anda undur, Tuhan tidak ada lagi pada kita, maka saya dan Anda ada di dalam bahaya gede banget. Ada dalam ancaman dahsyat banget. Ingat, semakin iblis kepengen menghancurkan, tetapi selalu dia tertunda, tidak bisa. Ketika satu kali dia bisa menghantam saya, satu kali dia tahu dia bisa menghantam saudara, oh dia tidak datang sendirian. Dia akan menghantam kita orang habis sama sekali. Karena kita sudah diincar lama, tetapi dia tidak berhasil. Dia baru berhasil, katakan, iblis baru berhasil menyerang hidup saya ketika saya jauh dari Tuhan. Jadi saudara mesti tahu kronologinya begini ya. Jalan ceritanya kayak begini, saudara. Tapi ketika saudara dan saya bersama dengan Yesus, tidak ada iblis yang berani mendekat di dalam hidup saudara. Itu sebab para kekasih, ayat Mazmur Daud ini, Tuhan bersegeralah untuk menolong aku, lepaskan aku segera. Kenapa? Nah, saya kembali pada Daud. Kemungkinan terbesar adalah dia kena caplok iblis. Dia kena masalah. Apa sebab? Karena dia undur dari Tuhan. Dan iblis segera secepat kilat. Tuhan Yesus meninggalkan dia. Tuhan Allah meninggalkan dia. Iblis datang dan hantam dia. Itu sebab ketika dia sudah terhantam, dia berkata, Tuhan bersegeralah lepaskan aku. Saudara, jadi itu jalan cerita histori saya, histori Anda. Kenapa iblis bisa masuk? Kenapa kita bisa menjadi susah banget? Kita bisa dihancur leburkan oleh dia. Rahasianya karena saya dan Anda jauh dari Tuhan. Itu sebab para kekasih, ini bukan sekedar pelajaran. Ini bukan sekedar sesuatu yang pantas anak-anak Tuhan perhatikan, tetapi harus jadi pengalaman. Aku tidak mau lagi kayak begitu. Katakan, saya tidak mau lagi terjadi. Jadi saya harus memastikan saya dekat dengan Tuhan Yesus. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Di dalam Efesus 6 ayat 10 dan ayat yang ke-11 para kekasih. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1, 2. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Saudara, bagaimana cara iblis bekerja? Ya, saudara, dia memakai titik-titik. Tipu muslihat. Perhatikan. Iblis selalu memakai orang jahat. Iblis selalu memakai siapapun orang yang bersedia bekerja sama dengan dia. Saudara, iblis selalu memakai cara. Tetapi kalau tidak ada orang,
maka iblis akan langsung mengintervensi dalam pikiran kita, di dalam hati dan suara di telinga kita. Saudara, perhatikan baik-baik. Ya, itu sebab bagaimana kita bisa bertahan. Jadi kelemahan seseorang dikarenakan iblis masuk nimbrung di dalam dia. Katakan, saya harus waspada. Saudara yang kekasih, saya tuliskan karena lemah rohani, ya. Terus orang yang lemah rohaninya, maka dia harus memakai selengkap senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Wow, apa ini? Ya, saudara-saudara boleh baca nanti di rumah, mulai ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara, tetapi saya berhenti pada perintah pokoknya, yaitu kita harus ada di dalam satu formasi mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ya saudara, sehingga apa? Sehingga kita kuat. Kita tidak bisa lemah lagi. Ketika saudara tergoda, ketika saudara dalam keadaan yang terjepit dan mau berbuat dosa, saudara, maka saudara harus ingat, begitu aku berbuat dosa, Tuhan meninggalkan aku. Begitu Tuhan meninggalkan aku, klek, 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 klek. Siapa dia? Iblis. Ya, dalangnya yang membuat ini wayang kulit siapa? Iblis. Iblis datang masuk dalam hidup kita. Saudara, itu sebab penting sekali. Ya saudara, kira-kiranya itu mudah. Ditebak itu pasti benar. Yaitu iblis masuk melemahkan kita ketika kita undur dari Tuhan. Ya, itu sebab penting sekali kalau saudara orang tua, saudara-saudara punya anak atau punya cucu, atau saudara seorang bos, seorang kepala bagian atau kepala kantor, maka saudara mempunyai anak buah. Saudara, bagaimana saudara bisa memberkati isi rumah tangga saudara, keluarga besar saudara, dan isi kantor saudara. Walaupun mereka mungkin beriman beda dengan saudara, tapi bagaimana saudara bisa menyelamatkan mereka? Nah, itu semua tergantung pada saudara sebagai seorang pemimpin. Ya, kalau pemimpinnya kuat, maka selamatlah semuanya. Tetapi kalau pemimpinnya tidak kuat, hancurlah, binasa semuanya. Itu sebab para kekasih perhatikan. Semua katakan, saya harus menilai rohani saya. Saya harus kuat di dalam rohani. Karena tidak ada cara yang lain selain hal itu. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ada pembacaan 3 urutan, ya 3 proses di mana iblis itu menghantam supaya saya dan Anda menjadi jatuh, menjadi lemah. Mari kita akan membuka dalam Mazmur 107. Kitab Mazmur pasal yang ke-107. Saudara, ayat 4 dan ayat yang ke-5, ini bagian pertama. Kemudian nanti bagian kedua ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dan bagian terakhir ayat 8 dan 9, pertolongan Tuhan. Ya, kita akan baca yang pertama lebih dahulu, ayat 4 dan ayat yang ke-5. 1, 2. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Amin. Saudara, ini iblis mulai bekerja. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar ya. Jangan bilang itu sesuatu dongeng. Saudara pernah mendengar bahwa satu rumah dipindah ke tengah hutan. Ya, atau satu mobil dipindah ke pinggir kali, pinggir jurang. Siapa yang mengerjakan? Iblis. Jadi saudara mesti tahu iblis itu mempunyai kuasa untuk mempengaruhi manusia. Ya, tiba-tiba anak yang sedang digendong hilang. Ya, tiba-tiba seseorang yang mempunyai kandungan mau melahirkan hilang kandungannya. Saudara, iblis dia bisa mengubah semua keadaan. Ketika seseorang di dalam keadaan jauh dari Tuhan.
Jadi saudara mesti tahu, rahasia saudara ini jangan sampai saudara dan saya ketahuan kita lagi lemah, kita lagi jauh dari Tuhan. Katakan amin. Saudara, jadi apapun yang jelek, yang sekarang bahkan sekarang belum saudara pernah mendengar, bisa terjadi sama saudara. Saya tidak menakut-nakuti, sudah jelas. Tetapi inilah yang terjadi. Ayat 4 dan ayat yang kelima, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang, tidak mereka temukan. Loh, kenapa mereka ini? Mereka ini diblasokkan oleh iblis. Mereka ini disihir, dihipnotis. Sehingga mereka itu keheranan, aku ada di mana? Jalannya gimana itu bisa keluar? Tiba-tiba kenapa aku ada di sini? Kenapa aku tiba-tiba ada di dalam jurang? Kenapa aku tiba-tiba pada satu gua atau terowongan? Kenapa di tengah-tengah hutan belantara? Saudara, tadi saya sudah katakan, iblis itu untuk bisa dikagumi oleh manusia, dia melakukan begitu banyak pekerjaan kuasa kegelapan yang mengagetkan, yang mengerikan. Ya, saudara, itu sebab saudara kalau sudah baca ini, jangan heran lagi. Amin. Karena iblis memang punya pekerjaan membuat teror, traumatika di dalam hati manusia. Ini pekerjaannya. Tiba-tiba orang kehilangan jalan dan arah. Tiba-tiba mereka bukan di antara manusia. Mungkin mereka di tengah-tengah binatang buas. Mungkin mereka di tengah-tengah kerumunan iblis. Saudara yang kekasih, itu dia. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang, tidak mereka temukan. Saudara, lihat. Jadi kalau saya dan saudara mengerti akan rahasia ini, saudara harus tahu, aku sedang ditinggal oleh Tuhan. Makanya iblis menghipnotis dan menyihir aku. Sepertinya semua itu lupa daratan. Sepertinya aku menjadi seorang yang linglung dan lonely. Aku menjadi seorang yang tidak berdaya guna. Aku menjadi seorang yang heran. Aku ada di mana? Gimana aku bisa lepas dari keadaan ini? Itu orang sedang dihipnotis oleh iblis. Ya, saudara. Mari kita akan baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1, 2. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga mereka sampai ke kota tempat kediaman orang. Amin. Tuh lihat. Ya, makanya ibu dan bapak, kakek dan nenek, ya, kalau saudara lebih senior kan di dalam rohani, harus bisa membimbing dan membawa anak-anak dan keluarga saudara yang masih kecil, yang masih muda, supaya apa sih mereka itu boleh datang kepada Tuhan. Jangan peristiwa ini, ya saudara, jangan tragedi ini terjadi pada mereka. Kalau mereka dari sejak awal, mereka dari sejak usia dini, mereka sudah dibawa datang kepada Tuhan Yesus, mereka tidak nanti mengalami dalam sejarah hidup mereka kejadian-kejadian yang mengherankan, yang magis, yang mengerikan terjadi. Banyak orang mengatakan pada kita, aduh, saya lagi khilaf, gak tahu kenapa, gelap semuanya, tiba-tiba saya nurut aja. Saudara, tidak jarang kan saudara mendengar kejadian tersebut? Itu apa sebabnya? Sebab orang jauh dari Tuhan. Tiba-tiba mereka ada pada satu belantara dan tidak ada jalan di tempat manusia hidup. Mereka hidup di tengah-tengah pekerjaan iblis. Saudara, dalam segala bidang. Orang yang membunuh, kalau polisi menginterogasi, dia bilang saya khilaf. Saya ada suara yang suruh saya ambil pisau dan menikam dia. Coba. Saudara, jangan bilang itu ngada-ngada. Kemungkinan besar, mayoritas persentase lebih besar, benar. Karena kejadian itu benar,
maka orang lain mengambil kisah tersebut supaya lepas daripada jeratan hukum yang tidak terlalu berat walaupun tetap dihukum. Karena ada suara yang lain katanya, yang membujuk dia, yang memaksa dia, yang menakut-nakutin dia. Saudara, pada waktu demikian katakan, bila saya mengalaminya, saya harus segera berseru kepada Tuhan Yesus. Ayat 6 dan 7 yang kita baca ini saudara tadi, ya saudara, kita melihat, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Titik sampai sana. Atau ada terusnya? Terusnya apa? Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Terus orang yang begitu sadar karena Roh Kudus pernah ada di dalam hidupnya, firman pernah nyantol di dalam memori otaknya. Maka begitu dia sadar, aku dikepung oleh kuasa kegelapan. Maka begitu segera dia sadar, dia berseru, dia minta ampun, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan melepaskan mereka. Tetapi saya yakin saudara tidak akan mau ya membuat diri saudara sebagai satu permainan iblis. Ya, ini bisa dilepaskan kok. Jadi nggak apa-apa. Aku juga ditipu oleh iblis. Aku mengalami pekerjaan kuasa kegelapan macam demikian. Seperti yang tadi aku baca. Nggak apa-apa. Toh pada akhirnya aku selamat. Saudara jangan mau. Bagus kalau engkau selamat. Bagus kalau engkau nyadar. Begitu banyak orang tidak ada kesempatan untuk mulai berpikir jernih. Tidak ada kesempatan untuk sekedar ingat Tuhan Yesus pun tidak ada. Saya kasih tahu. Kesempatan itu seringkali tidak datang dua kali. Itu sebab kalau saya dan saudara membiarkan hidup kita jauh dari Tuhan, jangan saudara ambil ayat ini. Ya, bahwa satu saat aku akan kembali kepada Tuhan. Saudara, kemungkinan besar engkau tidak bisa kembali kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan besar kita baca ayat 6 dan 7. Saudara, begitu sadar, begitu berseru kepada Tuhan. Saudara, itu kemungkinan yang bagus sekali. Tetapi tidak selalu dan tidak ada jaminan bahwa saya dan Anda yang dulu pernah dicintai oleh Tuhan, Tuhan cinta terus sampai mati kepada saudara. Tidak. Tidak ada jaminan. Sebab Anda dan saya, kita harus menjaga supaya tetap ada di hadirat Tuhan. When the last time you are traveling and you are storming in your life just far away from the Lord, and you are drawn in all the worldliness, keduniawian, and you stay over there, and you stay inside there. Now is the time for the Lord, the Holy Spirit, to speak to you to get out as soon as possible right now and come back to Jesus Christ. Please do not linger. Jangan berlambatan. Jangan mau tetap di situ. Maybe you have the second chance. Mungkin tidak ada kesempatan kedua bagimu. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Ini yang menjadi masalah kita. Katakan malam ini, masalah yang besar ini harus saya selesaikan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.